Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waudina Amalia dari kelas A dengan NIM 23650055. Di sini saya akan menjelaskan mereview materi terakhir yaitu materi 7 tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan atau menjamin integrasi dan validitas informasi digital di latar belakang dan urgensi itu pergerakan budaya, transformasi aktivitas fisik ke ruangan digital, menciptakan jejak elektronik sebagai bukti utama kejahatan, problematik sifat bukti elektronik yang integrated, tidak berwujud fisik dan mudah diubah, as to alter, membuat keabsahan sering dipertanyakan dan dalam persidangan. Kemudian tujuan mengetahui syarat materi dan formul agar bukti digital dapat diterima oleh. Kemudian ada dua landasan hukum di Indonesia, yaitu keabsahan bukti elektronik bersandar pada payung hukum berikut, yaitu satu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO, Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 UU ITE, pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti sah. Kemudian pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP. Kemudian ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PPU atau X 15 per 2016 menetapkan bahwa penyadapan atau perekaman harus dilakukan atas permintaan penegak hukum ilegal atau mandat. Kemudian syarat keabsahan bukti atau perspektif UU ITE yaitu agar dianggap sah, bukti elektronik harus memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 6 UU ITE. Dapat diakses informasi, dapat diubah kembali kapan saja, kemudian dapat ditampilkan, dapat dibaca atau dilihat secara visual, kemudian dijamin keutuhannya, tidak ada perubahan data sejak pertama kali dibuat, dan dapat dipertanggungjawabkan jelas asal penerima dan penerimanya. Kemudian syarat formil dan syarat material. Pembeda utama dalam persidangan yaitu syarat formil, bukti harus diperoleh dengan cara sah. Menurut hukum law investigate hearing, jika diperoleh dengan cara ilegal, misal meretes tanpa izin, bukti dapat dibatalkan demi hukum. Kemudian syarat material, isi dari bukti tersebut harus relevan dengan perkara dan dijamin keasliannya melalui proses digital forensik. Kemudian validasi melalui digital forensik. Bagaimana hakim yakin bukti itu asli? Yaitu ada tiga. Value menggunakan algoritma seperti MD5 atau SH sebagai sidik jari digital. Jika data berubah 1 bit pun, nilai hash akan berubah. Kemudian yang kedua, metadata. Informasi yang telah melekat pada file, kapan dibuat, koordinasi GPS atau jenis perangkat. Kemudian yang ketiga, log files. Rekaman aktivitas sistem yang menunjukkan kronologi peristiwa. Kemudian prinsip kind of study atau rantai penjagaan. Bukti dianggap sah jika rantai penjagaannya tidak terputus, yaitu satu, identification, menentukan bukti yang relevan di TKP, kemudian collection, penyitaan perangkat dengan prosedur yang benar, misal menggunakan Faraday Black Ashar agar sinyal terputus. Kemudian ada action, melakukan cloning data bit string image agar data asli tidak tersentuh. Kemudian ada preservation, penyimpanan bukti di tempat yang aman dari induksi magnetik atau. Kemudian kekuatan pembuktian atau evidentiary value, uh, bukan bukan bukti mandiri, yaitu bukti elektronik biasanya didukung oleh keterangan ahli untuk menjelaskan teknis perolehnya. Keyakinan hakim memiliki otoritas untuk menilai relevansi bukti elektronik berdasarkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain, yaitu sanksi, surat, atau petunjuk. Kemudian untuk di kesimpulan, ada 4, yaitu perluas hukum. Bukti elektronik ini memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti surat konvensional asalkan memenuhi standar teknis forensik. Kemudian yang kedua, integritas adalah kunci keabsahan, bukan terletak pada apa
bukan terletak pada apa isinya saja, melainkan bagaimana cara mendapatkannya dan menjaganya agar tetap utuh. Kemudian prosedur standar pelanggaran pada prosedur time of study mengakibatkan buku menjadi cacat hukum dan dapat ditolak dalam persidangan. Admissibility at issue. Kemudian kolaborasi multidisiplin, hakim, jaksa, dan pengacara wajib memahami dasar-dasar digital forensik untuk mewujudkan keadilan di era cyber. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.